karena dia menetes terus seperti itu, maka dia tidak boleh wudunya itu sebelum masuk waktu sholat. Jadi udah masuk waktu sholat baru dia wudu, dia bersihkan dulu, sucikan. Umpamanya nanti dia khawatir menetes itu kena ke tempat, dia pakai pempes umpamanya, boleh pakai pempes. Dia udah bersih-bersih pempes, kemudian dia wudu sempurna, sholatnya. Andai menetes di sholat itu, maka itu yang disebut ma'fu anhu, dimaafkan. Cuma perlu diingat, berwudu setelah masuk waktu. Nah, itu harus tahu kan masalah yang kena penyakit ini. Batalkah sholat bila melakukan 3 gerakan di luar gerakan sholat? Seperti dalam sholat mengusap muka, menggaruk telinga, memegang memegang jenggot, ya kan, menggaruk hidung. Ini memang perlu dijelaskan ini di jilid 1, pembahasan tentang membatalkan sholat, tentang gerakan, banyak gerakan. Itu kalau pembahasan ulama tentang banyak gerakan ini, dia syaratnya 3 gerakan yang bukan gerakan sholat itu baru dia batal itu kalau gerakannya berturut-turut dan gerakannya itu gerakan besar. Gerakan besar itu seperti, ini dihitung 1. Adapun tadi hidungnya kan 1 tuh. Ternyata hidung ini digigit nyamuk. Umpamanya kan, gimana tuh? Belum juga hilang, enggak apa-apa, sampai selesai rasa enggak nyaman itu digaru-garu. Yang tak boleh itu garunya gini. Gini kan. Ini dah gerakan banyak, ini gerakan besar. 1, 2, 3 batal sholat. Tapi kalau yang ini sedikit ini digaru sampai selesaikan. Karena nanti kalau dipikir 1 masih terasa kan, ambil lagi 2. Jadi ini banyak gerakan, jadi berurut-urut ini nanti jadi kalau dalam waktu yang sama. Tapi sebetulnya ternyata udah masih juga terasa. Berarti kan nggak berturut-turut. Nah, yang berturut-turut itu umpamanya di sini. Nah, gini ya, garunya agak besar. Nah, ini gerakan besar itu yang disebut sebagai gerakan yang membatalkan sholat. Adapun gerakan kecil tadi, cuma kalau umpamanya yang bapak masuk jenggot tadi kan harus juga. Itu kalau masuk Syafi'i dah batal juga. Kalau gerakan yang banyak tuh. Cuma mazhab yang lain tak sampai membatalkan. Nah, itu masalah, mungkin dia pakai mazhab yang lain makanya yang banyak gerakan-gerakan kan. Nah, iya, kalau di Mekah itu kita tengok macam-macam cara orang sholat. Sambil sholat gerakan-gerakan, ngambil nengok menjawab WA pun ada. Sholat HP udah ring. Problem itu kan. Kalau kita sebetulnya boleh aja mematikan HP, boleh. Pokoknya HP berdering. Yang tak enaknya lagu dangdut pula kan. Sedang sholat tuh lagu dangdut. Gimana tuh hilang konsentrasi sholat berjamaah masalahnya. Itu gimana caranya? Ambil, matikan supaya tidak mengganggu. Nah, kalau cuma pastikan jangan sampai dijawab. Sebentar saya sedang sholat. itu udah batal sholatnya. Makanya cuma dimatikan saja. Dan itu dikiaskan kepada membunuh binatang seperti kalajengking itu, kata Nabi, uqtulul aswadaini fis shalah. Bunuhlah 2 yang hitam dalam sholat. Al-aqrab wal afma wal hayya. Kalajengking atau ular dalam sholat. Jadi gerakannya dah banyak sebetulnya itu. Tapi itu kan sesuatu yang mengganggu. Jadi kalau HP itu mengganggu, bunuh HP itu. Matikan itu kan. Seperti itu kiasnya. Termasuk karena dia sama-sama mengganggu. Jangan karena ada hitamnya lalu karena lipan tak warna hitam kita biarkan gitu kan. Itu sesuatu yang mengganggu gitu. Yang kedua di sini pertanyaannya, bolehkah sholat
qabliyah sebelum azan. Salat qabliyah itu kan istilahnya kan memang setelah azan aslinya. Kalau kita normal di suatu tempat itu di masjid misalnya kan, kita berangkat ke masjid, orang belum azan, ya tunggu azan dulu kan. Sebetulnya azan itu intinya kan masuk waktu, dan sebetulnya qabliyah itu bahagian dari setelah masuk waktu. Cuma posisi qabliyah itu memang dilaksanakan setelah azan. Hanya saja persoalannya kalau tak terdengar azan, di suatu tempat tak ada azan, atau di suatu tempat mati lampu semuanya, umpamanya masjid jauh umpamanya, lalu kita mau sholat subuh, kita mau qabliyah, tapi udah masuk waktu ini. Kalau di masjid ya tentu setelah azan kan. Kalau di masjid tunggu setelah azan baru sholat qabliyah. Jadi ada istilah yang dipahami masyarakat dulu, orang sholat sunat fajar itu sebelum masuk waktu subuh, di ujung-ujung menjelang masuk waktu subuh, sholat fajar dia. Padahal yang dimaksud sholat sunat fajar itu sholat qabliyah itu. Makanya dalam hadis riwayat Muslim, shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-fajr raka'atil fajri ba'dal azan. Itu teksnya. Rasulullah melaksanakan sholat sunnah fajar qabliyah subuh sesudah azan. Kalau kondisinya memang sudah masuk waktu dan kita tak terdengar azan, tidak ada azan di sana. Kalau di masjid tentu setelah azan. Kalau sebelum azan berarti dia sholat tahiyatul masjid itu. Atau kan dia sholat sudah wudu, atau dia masih sholat sunat tahajud karena belum masuk waktu. Karena sholat qabliyah itu aslinya kan setelah masuk waktu. Tidak mungkin sebelum masuk waktu udah sholat. Nah, udah sebelum azan, ketika kan azan itu kan tanda masuk waktu. Gitu Pak ya? Ya. Oh, ini bab sholat Jumat ya. Berarti buka pertanyaan baru Pak ya. Ini udah selesai nih berarti ini. Qabliyah sebelum azan. Nah, ini udah. Iya, boleh. Gini. Sebetulnya dalam mazhab Syafi'i istilah qabliyah itu ada. Qabliyah Jumat. Hanya saja kalau di tempat kita yang melaksanakan azannya sekali, itu gimana cara qabliyahnya? Di situ problemnya. Karena kalau setelah azan itu semuanya sholat qabliyah, terus khatib khutbah itu siapa yang mendengar? Kan itu masalahnya. La ilaha illallah, selesai azan. Salat semua itu Allahu Akbar. Kata khatib, alhamdulillah. Orang salat semua. Ini mau dengar saya atau mau salat katanya kan? Tak ada orang yang mendengar, orang fokus salat. Nah, itu makanya qabliyah itu bisa terjadi jika salat Jumat itu dilaksanakan azannya 2 kali. Kalau mau qabliyah buat azan 2 kali. Tak bisa Pak. Enggak. Wallahu a'lam. Ini dah terjawab tadi ya. Boleh ke sholat sunnah qabliyah sebelum azan? Udah pertanyaan tadi kan. Dah selesai nih yang kertas. Karena yang pertanyaan lisan tadi udah mulai juga. Lanjut Pak, silakan.
kalau dia keliru gitu ya. Syarat ketentuan orang melaksanakan sujud sahwi itu, apa sebab orang sujud sahwi? Satu, kelebihan rakaat. Berlebih rakaatnya, salat asar 5 rakaat dia. Itu sujud sahwi. Yang kedua, kekurangan rakaat. Kalau kurang rakaatnya tambah dulu, nanti sujud sahwi. Kelebihan ruku, sujud. Ruku dia Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Bacanya Al-Fatihah lagi, ruku lagi dia kan 2 kali rukunya. Itu kelebihan ruku. Kelebihan sujud gitu, sujud dia duduk antara sujud lagi, bingung dia, ini sujud pertama atau kedua? Duduk antara sujud lagi dia, sujud lagi sampai 3 kali. Itu kelebihan sujud. Nah, orang yang kelebihan tadi atau kekurangan gerakan tadi, itu nanti sujud sahwi sebelum salam. Adapun dia lupa melaksanakan tahiyat awal, itu juga sujud sahwi. Termasuk lupa qunut subuh. Bagi yang sudah terbiasa melaksanakan qunut subuh, nanti dianjurkan sujud sahwi. Dan makmumnya mesti ngikut imam. Kalau imamnya sujud sahwi, maka makmumnya sujud sahwi. Ada di masjid kita imam itu memang sejak dulu, karena mazhab Syafi'i, sejak dulu memang qunut subuh. Yang namanya mazhab Syafi'i itu qunut subuh. Ternyata karena suatu ketika dia terlupa, akhirnya dia sujud sahwi sebelum salam. Dan saat dia sujud sahwi 2 kali itu, kan sujud sahwi itu 2 kali. Jamaah yang tak paham, akhirnya jamaah subhanallah, subhanallah. Tak tahu. Itu enggak perlu di subhanallah kan itu memang syariatnya begitu. Kalau terlupa, maka dianjurkan sujud sahwi. Sahwi, dan itu diikuti oleh makmumnya. Tapi setelah dijelaskan setelah sholat, itu tuh maksudnya begini-begini, akhirnya jamaah paham. Nah, jadi sujud sahwi seperti itu, Pak. Diikuti oleh makmum. Ya, Pak. Ya. Ya, ya. Ya, ya. Itu nanti masuk di bab talfiq di jilid 2. Apa hukumnya mencampurkan amalan beberapa mazhab dalam satu qadiyah? Dalam sekali sholat itu, di dalam sholat itu bercampur antara Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. 4 mazhab itu semua dilaksanakan. Rakaat pertama Syafi'i, rakaat kedua Maliki umpamanya kan. Gimana hukumnya? Ulama dulu sangat tegas dalam masalah talfiq ini. Tidak boleh mencampurkan mazhab dalam satu amaliyah, kecuali amaliyahnya berbeda. Dalam bab zakat, karena dia menggali hukum, mengkaji, pembelajar, saya cenderungnya inilah. Tapi dalam satu ibadah diusahakan itu melaksanakan satu mazhab saja. Kenapa? Karena mazhab ini kan metode yang dibangun oleh ulama, sehingga dia tersusun rangkaiannya itu nyambung sampai ke Rasulullah. Beginilah umpamanya kita berguru dengan mazhab Syafi'i. Ini sholat versi mazhab Syafi'i. Begini dari awal takbir sampai salam. Imam Syafi'i belajar kepada apa? Ini gurunya. Gurunya belajar sampai ke Rasulullah. Berarti begitulah Rasulullah. Tapi ada kalanya versi Rasulullah yang lain dalam mazhab yang lain pula. Umpamanya mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi sholatnya begini. Gini caranya, gini-gini sampai salam. Terus gurunya siapa? Gurunya dari sini sampai ke Anas bin Malik sampai ke Rasulullah. Berarti itu versi sholat Rasulullah yang berbeda lagi. Tapi tetap Rasulullah. Adapun yang digabung ini, sebahagian Syafi'i, sebagian Hanafi,
berarti dia buat gado-gado. Dan gado-gado itu, cara seperti itu yang beragam begitu tidak pernah dibuat Nabi. Makanya kalau mau Syafi'i saja, Hanafi saja, supaya nyambung sanadnya ke Rasulullah. Nah, itu tujuannya kenapa ulama melarang talfik itu. Cuma ada ulama yang membolehkan dengan syarat yang digabung itu bukan pada perkara yang wajib-wajib. Nah, itu masih bisa, maksudnya toleransi lah pada masalah-masalah yang sunat. Karena yang sunat ini andai ditinggalkan pun nggak apa-apa juga kan itu. Tapi kalau yang bercampur tuh perkara-perkara yang wajib, nah itu jadi problem. Tetapi tentu yang lebih utama mengupayakan satu rangkaian itu, satu mazhab agar nyambung sanadnya kepada Rasulullah SAW. Gitu Pak ya? Ya.